Yang saya kasihi di dalam Tuhan, malam hari ini saya akan membawakan satu tema khotbah yang pasti akan menjadi berkat buat saudara semua, yaitu financial freedom, bebas dan merdeka dalam keuangan. Amin. Siapa yang mau bebas dan merdeka dalam hal keuangan saudara? Angkat tangan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sumber berkat itu sudah ada di sini, siap memberkati setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa saya membawakan tema ini, menyampaikan tentang masalah keuangan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena masalah keuangan itu menempati ranking yang penting dalam aspek kehidupan kita. Kalau sudah bermasalah dengan keuangan, itu seringkali berimbas pada hal lainnya. Baik itu keluarga, misalnya karena masalah keuangan yang rumit, keluarga bisa jadi tidak harmonis. Lalu masalah kesehatan, karena seringkali ada orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah keuangannya, mereka jadi stres dan tidak sedikit yang depresi. Lalu saudaraku, saya percaya bahwa dalam doa malam ini, pasti ada di antara saudara yang berdoa tentang masalah keuangan. Karena masalah keuangan itu hampir saja melanda setiap kita, bagaimana kita harus mengelola, mengatur, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu saya akan mengajak saudara membuka dalam 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Raja-Raja ini ada satu kisah yang sangat menarik sekali buat kita semua. Saya bacakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kamu punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca akan firman Tuhan yang baru kita baca, maka kita mempunyai kesimpulan bahwa kesulitan ekonomi bisa melanda siapa saja. Baik tua maupun muda, laki-laki, perempuan. Secara keluarga ataupun pribadi. Para profesional atau bahkan hamba Tuhan sekalipun, semua bisa punya masalah keuangan. Tetapi kita bisa lihat bagaimana penyelesaian di dalam Tuhan. Karena yang diperlukan adalah sikap yang benar di dalam menanggulanginya. Masalah keuangan yang baru kita baca adalah timbul karena hutang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kayaknya budaya kita ini yang namanya hutang, kayaknya sudah mendaging saudaraku. Apalagi
akhir-akhir ini kita tahu ada pinjol, pinjaman online, pinjaman-pinjaman yang ditawarkan dengan mudah untuk kita bisa memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita secara instan, saudaraku. Tetapi akibatnya itu akan sangat fatal sekali. Lalu kita berpikir, kok bisa ya istrinya nabi, salah satu nabi yang dikatakan juga takut akan Tuhan, tetapi kok terjerat hutang? Apakah tidak dapat mengatur keuangan dengan baik? Itu bisa ditimbulkan karena seperti itu. Atau memang kebutuhannya lebih tinggi daripada pendapatannya. Terkadang hal itu dapat membuat kita terjerat di dalam hutang. Sekali lagi saya katakan bahwa hutang itu adalah jerat. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi kita kalau membaca firman Tuhan, apalagi sampai di ayat ini, maka orang yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Saudara, itulah sebabnya jauhi. Jadi apapun yang kita perlukan, kita jangan ambil jalan pintas. Saya percaya seperti janda ini yang datang kepada Elisa yang merupakan gambaran daripada Allah pada waktu itu. Maka kalau kita menyelesaikan segala sesuatu dan kita datang pada alamat yang tepat, maka saya percaya kita akan memperoleh jawaban-jawaban yang luar biasa atas doa-doa kita. Bahkan lebih daripada apa yang kita doakan, itu yang akan kita terima. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini janji Tuhan. Tapi kadang kita ini memikirkan akan segala keperluan kita. Ini dengan pikiran kita sendiri. Padahal Tuhan berfirman bahwa Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaannya. Saudaraku, kita harus sadar bahwa kita ini punya Bapa yang baik. Punya Bapa yang murah hati. Saudaraku, jangan pernah memuji diri karena hari esok. Dalam Amsal 27 ayatnya yang pertama dikatakan seperti ini. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Orang-orang yang terjerat hutang biasanya itu suka memuji akan hari esok. Jadi saudaraku, kadang-kadang kita menghitung di atas kertas. Kita berdagang, kita seakan-akan seolah-olah sudah mempunyai keuntungan sebesar apa yang sedang kita pikirkan. Keuntungan yang belum di tangan, akhirnya sudah digunakan karena dia memuji akan hari esok. Nah, untuk itu saudaraku diperlukan manajemen yang baik dari setiap kita untuk menjadi pengatur yang baik buat keuangan kita dan tahu prioritas. Nanti hidup saudara akan teratur. Ya, kalau kita tahu prioritas apa sih dari berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan kepadaku, aku harus mengelolanya seperti apa? Yang pertama, kembalikan milik Tuhan. Nah, kalau saudara sudah melakukan apa yang ada di dalam firman-Nya, percayalah bahwa Tuhan itu akan juga melakukan akan bagiannya. Bagiannya adalah memberkati kita semua, berlimpah-limpah. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian selanjutnya kita harus mengatur keuangan kita untuk membayar kewajiban-kewajiban kita. Ada kewajiban kita,
Misalnya kita harus bayar listrik, bayar PAM, dan lain sebagainya, saudaraku, yang primer, ya. Itu saudara harus, ketika saudara mendapatkan berkat dari Tuhan, itu harus saudara perhatikan. Jangan sampai rumahnya orang Kristen, saudaraku, mati lampu, mungkin karena ya listriknya enggak bayar, misalnya seperti itu. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Itulah sebabnya, saudaraku, setelah saudara membayar semua kewajiban saudara, uang sekolah anak dan lain sebagainya, maka baru kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu relatif, saudara. Kebutuhan kita adalah kebutuhan sandang pangan. Kita tidak perlu juga bermewah-mewah dengan makanan-makanan yang high class, enggak. Makanan yang penting itu sehat untuk tubuh kita. Pakaian yang kita pakai itu adalah pakaian yang merupakan pakaian yang juga bagus untuk menutupi aurat kita. Itu cukup. Nanti kalau kita diberkati oleh Tuhan, itu standar kita otomatis, saudaraku, pasti akan meningkat juga. Lalu setelah kebutuhan, mesti ada. Kalau saudara ada uang lebih, maka orang Kristen itu punya tabungan, saudara. Orang punya tabungan itu bukan menyalahi firman, tetapi di dalam firman dikatakan bahwa orang benar itu meninggalkan warisannya kepada anak cucu. Itu dari apa? Dari tabungan. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, saudaraku. Setelah kita menabung sebagian dari uang kita, maka kita punya keinginan. Tuhan tidak melarang kita punya keinginan, ada hobi dan lain sebagainya. Maka itu ada di barisan yang paling akhir, paling belakang. Lalu misalnya punya hobi, saudaraku, kalau ada berkatnya ngapain tidak? Salurkan hobi saudara. Apa saja, misalnya saudara hobinya golf, ya, kalau yang tingkat atas, ya enggak ada yang larang. Saudara hobinya mungkin suka binatang peliharaan, mau beli, silahkan untuk beli kalau ada uangnya. Tapi kalau tidak ada uangnya, jangan pernah memaksa diri. Nanti tepat pada waktunya Tuhan akan memberkati kita. Bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Baru yang lain-lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita sudah terjerat dalam masalah keuangan, di dalam Tuhan pasti ada solusi. Jadi mungkin saudara, waduh saya sudah kadung Bu, utangnya banyak. Ada solusinya, saudaraku. Saya akan berikan solusi dari ayat yang tadi kita baca. Ada beberapa hal ya yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Yang pertama, kita harus datang pada alamat yang tepat. Ayat pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudaraku, janda ini datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Elisa yang adalah gambaran Allah pada waktu itu. Dengan keterbukaan, dengan kejujuran, karena manusia itu cenderung melihat yang kelihatan. Ketika ada masalah keuangan, kita pastinya tidak mencari Tuhan, tetapi mencari manusia yang sekiranya dapat menolong. Nah, itu kesalahan yang fatal buat setiap kita, saudaraku. Tapi kalau kita datang kepada sumber berkat itu dan mengutarakan akan isi hati kita, bahkan mungkin berkata-kata kepada Tuhan tentang kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Tuhan itu kalau kita bertobat, Dia itu selalu mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan Dia memulihkan keadaan kita, termasuk keadaan keuangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika ada masalah keuangan, ya, jangan mencari manusia. Tetapi kita tetap harus mencari Tuhan. Nanti kalau kita mencari manusia, ya, apa yang kita dapat pasti kecewa.
Karena manusia itu sifatnya bukan menolong yang terus-menerus. Tapi kalau Tuhan kita, semakin kita berdoa, semakin kita berseru, dia itu tanggap dengan seruan kita. Dan dia itu tidak pernah menunda-nunda untuk memberkati setiap kita yang sudah datang kepadanya. Saudaraku, saya berikan sebuah kesaksian ketika gereja Betani Solo itu harus membayar sejumlah uang untuk tanah gereja. Diperhadapkan dengan jumlah yang besar. Saya pernah melakukan kesalahan. Karena jumlahnya itu besar, maka bukan datang kepada Tuhan. Ya, tidak langsung otomatis datang kepada Tuhan. Berdoa sih berdoa, tapi masih ada ya cadangan-cadangan atau pemikiran-pemikiran kiranya siapa yang dapat menolong. Saya berusaha dengan pikiran saya. Saya hubungi saudara saya yang punya bank. Lalu apa jawabannya? Karena saya sudah tinggal di Solo, dia ada di Surabaya. Dia bilang, oh sekarang udah enggak jalanin bank lagi, udah dijual. Sekarang ganti properti. Jadi enggak bisa menolong saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Lalu saya kumpulkan sertifikat-sertifikat apa saja yang saya punya. Karena untuk pembayaran tanah itu ada deadline-nya. Saya masih ingat 22 Desember, saudaraku. Waktu itu tahunnya 2010 ya. Saudara, dan bulannya itu sudah memasuki bulan Desember. Saya kan jadi bingung, ini uang sebanyak itu dari mana? Saudara, sehingga saya kumpulkan sertifikat, semua saya kumpulkan apa yang saya punya. Untuk bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Karena kalau jual rumah, jual tanah, saudaraku itu tidak mudah ya. Sedangkan uang yang dibutuhkan itu harus segera. Maka saya pergi ke bank dan bank berkata, ya, oh ini milik siapa? Ini milik saya, ini punya saya, ya. Loh, mau dibuat apa? Mau buat bayar gereja. Lalu ibu ini usahanya apa? Katanya gitu. Saudaraku, saya itu pendeta. Saya pikir datang ke bank dengan nama pendeta itu dipercaya. Karena pendeta itu mestinya harus bisa dipercaya. Tetapi peraturan bank, pendeta itu tidak boleh ngutang, apalagi untuk bayar gereja. Jadi nihil, saudaraku. Saya kecewa, saya nangis sama Tuhan, saudaraku. Dan sungguh luar biasa. Ketika kita datang kepada alamat yang tepat, saudaraku, ya, maka Tuhan itu memberikan pertolongan. Menolong dengan caranya yang ajaib. Tanah itu lunas dibayar sebelum waktu menjadi milik jemaat sampai sekarang. Ya, luar biasa. Yang tadinya akan disita, ya, akan diambil kembali oleh pemiliknya. Tapi ternyata Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin, saudaraku. Saudara ada masalah keuangan, jangan pernah takut. Ini kalau mau tepuk tangan kok nyicil loh ya. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan yang meriah. Dia ada di sini. Kalau engkau punya masalah keuangan, dia pasti menyelesaikan bagimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, taati firman Tuhan. Dan tetap optimis, saudaraku. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen yang taat akan firman Tuhan, taat itu modal kita untuk diberkati oleh Tuhan. Ayatnya yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini enggak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tapi jangan terlalu sedikit. Wanita ini percaya dan mengerjakan apa yang Elisa katakan. Dia tetap optimis bahwa ada jalan keluar
dan tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Jadi dia belajar untuk tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Walaupun dikatakan aku ini loh enggak punya apa-apa kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Kayaknya bagi dia itu enggak cukup itu untuk membayar hutangnya. Aku ini loh papa, aku ini enggak punya sesuatu apapun. Tetapi dia tetap taat ketika Elisa berkata untuk pinjam bejana-bejana kosong dan jangan terlalu sedikit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka dikatakan kalau janda ini optimis, dia merasa bahwa ada jalan keluar, dia tidak meremehkan apa yang Elisa mintakan kepadanya. Saudaraku, maka sungguh sangat luar biasa. Minta tolong dalam keuangan, ya. Tapi kok malah disuruh mengumpulkan bejana. Ini kayaknya enggak nyambung, saudaraku. Apa hubungannya? Tapi dia mau taat. Dia enggak berbantah. Loh, aku ini butuh uang loh. Apa artinya minyak dalam buli-buli yang sedikit? Terus apa artinya aku harus ke tetangga? Orang kalau mendengar firman Tuhan jangan pernah bertanya. Karena perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang ya dan amin. Dan semua itu untuk kebaikan kita. Saudaraku, sehingga ketika janda tersebut percaya, taat, dan tetap optimis, dikatakan, maka hal yang besar terjadi di luar jangkauan pikiran kita. Saudaraku, saudara jangan pernah meremehkan hal yang kecil. Ya, saya punya jemaat. Mereka baru menikah, ya sebelum pandemi dan akhirnya masuk di dalam pandemi, saudaraku. Dia itu cuman bermodalkan, makanya apa saja Tuhan itu enggak pernah batasi kita loh, saudara. Dia memberikan talenta-talenta kepada kita. Enggak ada orang yang tidak bisa mencari uang. Semua kita dibekali oleh Tuhan. Nah, seperti jemaat saya ini, ya, dia itu cuman goreng ayam, yang sekarang disebut ayam geprek. Ya, itu setelannya, itu cuman sambal gitu aja. Jual nasi, ayam geprek, bukanya di basar-basar. Jadi kalau ada basar, dia jaga di situ. Dengan setia, dengan rukun, suami istri rukun, kesanalah berkat Allah dicurahkan. Amin. Kalau ada masalah keuangan, jangan pernah suami istri bertikai hanya gara-gara uang. Berarti engkau belum lulus ujian di dalam soal keuangan. Sehingga soal keuangan itu selalu saja timbul di dalam keluargamu. Tapi kalau kita sudah cakap, tadi pagi saya khotbah tentang ucapan syukur. Jadi dalam segala keadaan kekurangan ataupun mungkin juga diberkati kita tetap ucap syukur kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan keluarga ini, suami istri yang masih pengantin baru itu, saudaraku, dengan rukun dijaga. Istrinya kalau di pasar, ya siapa yang dikenal, mari mampir ya, ini dilarisi ya, ini dilarisi dengan senyuman yang manis, orang-orang banyak beli kepada dia. Saudaraku. Lalu setelah pandemi juga, dia bukan semakin down, enggak. Tapi semakin bersemangat, dia jual ayamnya itu secara online. Bahkan dia punya kreasi yang luar biasa. Lalu dia bisa buat seperti makanan Jepang itu loh. Apa itu namanya, sushi ya. Tapi isinya ayam geprek, saudaraku. Dan laris luar biasa. Bisa inovasi. Lalu jual juga namanya mie geprek. Jadi mie dikasih ayam geprek. Pokoknya serba geprek. Dan hari ini, saudaraku, dari ikut basar makanan sampai sekarang sudah menjadi brand nasional. Sudah hampir 100 gerai. Ada di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Saudaraku, sungguh sangat luar biasa kalau Tuhan itu memberkati setiap kita yang mau taat, ya, dengan firman-Nya dan tidak meremehkan hal-hal yang kecil, tetap
optimis dalam segala keadaan. Jangan pernah putus asa, saudaraku. Kadang-kadang di saat kita putus asa itu sebetulnya Tuhan sudah menyediakan berkat di hadapan kita. Tapi kita tidak tahan uji. Kita tidak bisa mengikuti jalannya Allah dari awal sampai akhir. Di tengah jalan kita berhenti. Kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan yang dahsyat dan selalu menolong tepat pada waktunya. Karena firman-Nya berkata bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi manusia enggan, saudara. Maka jangan enggan, ikuti terus proses Tuhan. Jangan sok protes, saudaraku ya. Ikuti proses dari Tuhan. Itu selalu manis endingnya. Kita semua pasti dibuat happy ending. Saudaraku, yang satu lagi ada jemaat saya. Menikah juga, baru menikah. Dia berpikir seperti ini. Alangkah indahnya kalau aku ini bisa punya uang sendiri yang nanti bisa dikembangkan tanpa mengganggu suami. Akhirnya satu waktu dia mendapatkan uang, ya, uang belanja, uang jajannya dia pada waktu itu 10.000. Saudaraku, dari uang 10.000 itu dia belajar les membuat roti. Lalu kalau ada lebihnya dia beli tepung, ya. Lalu dia belajar. Akhirnya karena dia optimis, saudaraku, dan taat akan firman Tuhan, ya, maka apa yang terjadi? Dari uang 10.000 itu, dia bisa saat ini mempunyai pabrik roti yang diberkati oleh Tuhan. Dari 10.000 dengan kerinduan seseorang yang cinta Tuhan dan ingin ya menjadi berkat buat Tuhan. Karena pada waktu dia membuat roti itu, dia bernasar loh. Setiap hari Natal berapapun jumlahnya, jiwa-jiwa yang ada di gereja, di mana gereja itu adalah gereja yang kami pimpin, saudaraku. Di situ dia memberikan roti secara cuma-cuma untuk seluruh jemaat sampai hari ini dia lakukan. Hanya karena tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu perbesar kapasitas imanmu ketika engkau terpuruk. Nah, iman itu kan datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara nggak akan pernah salah alamat kalau saudara datang doa malam di tempat ini mencari Tuhan dan engkau akan menemui Dia. Amin. Haleluya. Lu tepuk tangannya kok selalu enggak meriah ya. Dia ada di sini. Saudaraku, perbesar kapasitas imanmu. Tuhan itu enggak pernah membatasi berkat untuk kita. Namun kita semua yang punya batasan itu. Seperti ya yang tadi disuruh pinjam bejana itu loh. Jangan terlalu sedikit. Akhirnya kan yang membatasi itu kan yang pinjam bejananya. Dia mikir ya sudah inilah bejana yang sudah cukup lah, nanti terlalu banyak. Jadi ukuran iman kita ini harus dimaksimalkan. Karena Tuhan tidak akan pernah pelit. Tuhan itu memberkati kita minimum cukup, maksimum berlimpah-limpah tanpa batas sesuai ukuran iman saudara. Jadi jangan pernah batasi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Tuhan di dalam firman-Nya selalu memberi lebih. Kalau saudara ingat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, berkat-berkat dari Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau saudara mengerti isi hati Tuhan malam ini, bahwa Dia itu datang untuk memberikan engkau dan saya berkat yang berlimpah-limpah. Itu imani dan percayai. Jangan saudara selalu melihat apa yang ada padamu. Ada banyak hal-hal yang keliru yang kita lakukan sehingga menghambat berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Untuk itu dalam doa malam ini kecuali kita memohon kepada Tuhan, kita mengevaluasi diri dan kita introspeksi akan diri kita. Saudaraku, apa yang sudah salah dengan cara hidupku ini? Apa yang sudah salah dalam pengelolaan keuangan yang Tuhan percayakan kepadaku?
pasti nanti Roh Kudus akan memberitahu kepada setiap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita percaya ya, Tuhan memberkati kita limpah. Limpahnya itu engkau diberkati di bumi, melimpah sampai nanti di surga. Saudara diberkati, surga itu nyata, surga itu pasti, surga itu adalah berkat yang luar biasa. Itu tujuan kita. Dan di bumi engkau juga diberkati. Berlimpah-limpah sampai anak cucumu, keturunan orang benar, tidak akan pernah meminta-minta. Keturunan orang benar pasti mewarisi bumi. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, ayatnya yang keempat dan kelima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, libatkan keluarga dalam setiap masalah. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita ada masalah, terutama juga masalah keuangan, maka kita harus melibatkan keluarga kita. Kalau suami punya masalah keuangan, jangan istri pura-pura enggak tahu. Tetap saja atau suami tidak memberitahu sehingga istri-istri juga tetap konsumeris, enggak tahu kesulitan daripada suami, dan itu menyebabkan juga tidak elok kalau dipandang oleh orang yang ada di luar. Jadi kalau ada masalah-masalah ekonomi, itu harus wajib suami mengutarakan akan keadaan yang sedang dialami. Maksudnya untuk apa? Maksudnya supaya istri itu kan penolong. Jadi kalau dia seorang penolong, maka di dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh suaminya, dia bisa berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk suaminya dipulihkan. Karena kalau istri berdoa untuk suami, itu pasti muatannya adalah muatan yang benar. Ya, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Masa ada istri mendoakan suaminya dengan muatan-muatan yang tidak benar? Pasti setiap istri yang takut Tuhan akan berdoa supaya suaminya itu dijadikan imam dalam keluarganya, diberkati dan dipercaya oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ada sebuah keluarga, saudaraku. Dia punya usaha bangkrut, ya. Kenapa kok bangkrut? Ternyata setelah saya selidiki dan istrinya itu datang kepada saya, istrinya itu loh tidak tahu apa yang dikerjakan suaminya. Dia bicara sampai dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagai penolong karena tidak ngerti dan tidak boleh mengerti. Tidak pernah diminta syaratnya ataupun doanya. Saudaraku, ini penting bagi setiap suami. Amsal 31 ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, yaitu kepada istrinya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi kalau ada suami-suami yang tidak terbuka dalam keuangannya kepada istrinya, itu saya katakan bahwa suami itu tidak percaya kepada istrinya. Maka saudara juga akan bisa simpulkan, kalau tadi dikatakan hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, suaminya pasti diberkati. Jadi kebalikannya, kalau suaminya tidak percaya kepada istrinya, maka suaminya akan kekurangan keuntungan. Jadi kalau engkau sudah suami istri, engkau bukan dua tetapi satu. Ya. Uang, materi itu kan ada di luar kita. Tuhan itu menjadikan satu suami dan istri secara tubuh, jiwa dan roh. Kalau yang di dalam saja disatukan oleh Tuhan, bahwa engkau bukan lagi dua tapi engkau di satu adanya.
Tapi untuk materi, untuk keuangan saudara, saudara menganggap bahwa apa yang menjadi milikmu, milikmu. Jadi istri enggak perlu tahu. Yang penting engkau pokoknya dicukupi. Dan akhirnya saudaraku, karena kalau kita jadi orang percaya, tapi hidup kita tidak berpadan dengan firman Allah, Tuhan itu akan mendidik kita sampai kita keluar menjadi pemenang. Kalau masih belum lulus saudaraku, engkau pasti akan diuji di dalam hal-hal yang sama. Kalau saudara sekolah SMP sudah lulus, ya saudara dinyatakan lulus, saudara bisa naik tingkat ke SMA. Tapi kalau saudara tidak lulus, saudara harus mengulangi lagi. Demikian juga dengan kita. Ketika kita diuji oleh Tuhan dan ternyata kita enggak lulus, ada banyak hal-hal yang salah, maka Tuhan pasti akan membenahi kita sampai kita keluar cemerlang di hadapan Dia. Saudaraku, jadi keluarga itu bangkrut hanya masalahnya istrinya enggak ngerti apa-apa. Dia bilang sampai saya enggak bisa berdoa, Bu. Ya mau saya doakan itu apa saya juga enggak ngerti. Ditanya kerjaannya itu bagaimana, kesulitannya di mana, juga tidak mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya suami istri di tempat ini pasti engkau bersatu hati, terbuka satu dengan yang lain. Saudara, Tuhan itu ingin bahwa suami istri itu terbuka. Dia berfirman, keduanya telanjang dan tidak menjadi malu. Itu bukan secara letterlek saudaraku. Tapi telanjang di situ artinya terbuka, enggak ada rahasia lagi. Dagangannya apa bilang sama istrinya. Sehingga istri itu nanti ada sinyal-sinyal yang dari Tuhan. Karena dia diangkat menjadi penolong. Jadi ada sinyal-sinyal khusus. Kalau engkau mau berdagang dengan orang yang mungkin orang itu bukan dari Tuhan. Istri biasanya itu mendapatkan tanda dari Tuhan. Dan itu sangat menguntungkan akan hubungan saudara sebagai suami istri. Supaya tetap diberkati, engkau naik dan tidak turun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya masih ingat waktu pelunasan tanah yang saya ceritakan kepada saudara tadi, yang gereja harus membayar. Ternyata ya Pak Freddy Riva itu panggil seluruh keluarga anak-anak, ini masalahnya. Kita ini harus disuruh bayar dengan sejumlah ini, dan kalau tidak maka tanggal 22 Desember kita harus keluar dari tempat ini. Karena orang yang tadinya akan menghibahkan, dia berbalik pikiran bahwa kami gereja, karena jemaatnya sudah banyak, kami harus membeli dan bisa membeli dengan harga yang cukup mahal pada waktu itu. Tapi Pak Freddy melibatkan keluarga, saya dipanggil, anak-anak juga diberikan tahu. Ya, kita berdoa bersama, kita minta kepada Tuhan, Tuhan ini adalah gerejamu. Ya, kalau pertolongan manusia tidak bisa menolong, tapi Engkau dari surga pasti menolong gerejamu. Dan akhirnya saudaraku, dalam kurun waktu yang sangat singkat kalau Tuhan mau menolong kita, dia tidak mengulur-ngulur waktu saudaraku. Sehingga gereja itu menjadi gereja yang lunas dibayar sebelum waktu seperti yang saya saksikan tadi. Matius 6 ayatnya yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, ini tadi yang disuruh masuk ya, masuklah ke dalam kamar dan tutuplah pintu. Dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi berdoa itu penting saudara. Makanya kalau saudara datang di doa malam seperti ini, saya sangat yakin dan percaya. Saya bergembira, saya beria-ria. Karena pulang dari tempat ini, saudara menerima jawaban dari apa yang saudara doakan. Kalau saudara percaya dan yakin bahwa Tuhanmu itu hebat, Tuhanmu itu dahsyat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Matius 18 ayatnya yang ke-19. Mari saya akan menerangkan kepada saudara supaya saudara malam hari ini benar-benar mengerti ya bagaimana cara melibatkan keluarga dan apa perlunya, apa pentingnya. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga,
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi 2 orang saja sepakat, saudaraku. Siapa yang dapat sepakat dengan kita? Maka orang yang paling dekat yaitu suami istri, itu merupakan gambaran. Makanya kalau jadi suami istri waktu kita beradaptasi memang kita dari atap yang berbeda. Tetapi karena kita sudah disatukan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi satu, saudaraku. Dan kita kalau berdoa sepakat. Nah, kalau ada sepakat, maka Tuhan berkata, meminta apapun juga. Ini luar biasa loh, kalau saudara ngerti tentang ayat ini. Maka permintaan mereka itu, suami istri yang sepakat, akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudaraku, setiap kali ada masalah, ada persoalan, baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah keuangan, baik itu masalah anak-anak, baik itu masalah pelayanan. Kami berdua selalu berdoa, sepakat. Dan saya percaya hasil dari yang kita doakan melebihi dari apa yang saya bayangkan. Apa yang saya pikirkan. Waktu kami bersepakat dengan Pak Freddy, ya, saya bersepakat aku ini pokoknya permintaannya cuma satu. Tuhan pakai anak-anakku menjadi hambamu. Dan kita bersepakat berdoa, semua anakmu menjadi muridku. Besar kesejahteraan mereka. Saudaraku, karena kalau anak, apalagi anak zaman sekarang dipaksa, enggak mungkin mau, saudaraku. Pasti dia ngomong, apa kalau pendeta anaknya harus pendeta? Masa saya bertikai sama anak saya? Harus gitu ya. Meskipun saya berkata harus, kalau itu bukan panggilan Tuhan, saya juga enggak suka, enggak lega, saudara. Tapi mereka semua melayani Tuhan dengan panggilan Tuhan. Jadi bukan dengan apa secara otoriter misalnya, oh kamu harus jadi hamba Tuhan. Itu namanya hamba Tuhan karbitan, saudara. Tapi kalau hamba Tuhan panggilan jadinya indah. Lebih daripada apa yang saya doakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak saudara buka Matius 18 sekarang ayatnya yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Siapa 2-3 orang yang berkumpul? Saudaraku, yaitu kita, suami, istri, anak-anak. Wah, itu lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Tadi sepakat aja minta apa saja. Pasti permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Nah ini masih ditambah dengan anak-anak kita. Kita adakan mesbah keluarga. Saudaraku, dan dalam mesbah keluarga itu pasti kalau kita berdoa, maka apa yang sedang menjadi pokok-pokok doa kita, itu anak, istri, suami, mereka akan saling mengerti apa yang sedang mereka pergumulkan. Dan itu sangat menguntungkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka hasilnya Tuhan itu tidak akan pernah mempermalukan kita. Bahkan sanggup memberikan lebih dari yang kita minta. Seperti tadi yang saya ceritakan, ya saya cuma minta ya anak-anak saya biar melayani. Tapi mereka bukan sekedar melayani, mereka semua menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Luar biasa. Saudaraku, Tuhan selalu memberi kita lebih ya. Dari kisah ini membuat kita saat ini yang punya masalah keuangan, kita akan punya satu harapan yang sangat luar biasa. Bahwa Tuhan pasti menyelesaikan bagi kita, asal kita juga taat kepada Dia. Kita mencari hanya Dia, sumber pertolongan kita. Saudaraku, kalau engkau datang kepada manusia pasti engkau kecewa. Engkau mengandalkan kekuatan sendiri,
engkau juga akan celaka. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia adalah Allah yang benar-benar bisa kita andalkan dan menjawab doa-doa kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Saudaraku, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak timbul dari hati, disediakan Allah bagi orang-orang yang dikasihi dan yang mengasihi Dia. Saudaraku, janda ini loh, hanya mengeluh soal hutangnya. Ya. Tetapi Tuhan sanggup memberi lebih. Bukan hutangnya lunas. Bukan cuma melunasi akan hutangnya. Tapi dipelihara Tuhan dalam masa-masa yang sulit. Dengan hasil dari penjualan minyak. Yang dikatakan engkau hidup dari lebihnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat juga dengan tanah gereja yang sekarang sudah lunas dibayar. Tuhan itu memberkati lebih dengan menambah jiwa-jiwa. Jadi sudah tanahnya dibayar, lunas, saudaraku, enggak pakai utang-utang, enggak pakai minta-minta ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu memberikan lebih. Artinya apa? Ada program-program yang bagus itu kan juga jadi pencerahan dari hikmat yang Tuhan berikan. Saudaraku, lalu jiwa-jiwa ditambahkan, dan kita tetap mengembalikan segala puji, hormat, syukur buat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun kesulitan yang kita hadapi malam hari ini, saya tahu ada banyak ya, secara roh saya merasakan, ada banyak orang yang punya masalah dengan keuangan saudara, yang berimbas mungkin dengan hubungan saudara dalam keluarga, yang berimbas dengan kesehatan saudara. Jangan putus asa saudaraku. Ya. Tetap cari Tuhan, datang pada alamat yang tepat. Yesus itu adalah jawaban. Engkau hanya bermodalkan taat dan tetap optimis. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti optimis. Karena dia punya pengharapan yang luar biasa. Tuhan itu Allah yang tidak pernah mengecewakan. Kalau saat ini kita masih ragu, itu berarti iman kita lagi kendor, saudaraku. Tapi orang yang imannya kuat, selalu percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Dan itu disediakan untuk kita. Nah, kalau saudara punya masalah, masih ada rahasia antar keluarga. Saudara, biarlah saudara bersatu padu. Karena keluarga itu adalah satu, ya, satu komunitas keluarga itu adalah merupakan benteng buat orang-orang yang punya masalah melibatkan keluarganya. Pasti akan tertanggulangi saudaraku. Karena sudah tidak ada rahasia lagi, iblis tidak bisa menggocok saudara. Oh, saudara sudah bersatu hati, semua sudah dibuka dengan jujur. Seperti perempuan itu tadi. Hambamu, suamiku sudah mati. Dan dia itu loh takut akan engkau sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk jadi budak. Dia terbuka. Elisa juga tidak tanya, juga tidak memarahi dia. Mengapa hutang itu begitu banyak? Tapi Elisa itu menyuruh dia dan mau melihat ketaatan dari wanita ini. Dan akhirnya ketika wanita ini taat dan dia tetap optimis di dalam apa yang Elisa katakan. Dia melakukan apa yang dikatakan seperti kalau kita melakukan apa yang Tuhan firmankan. Pasti jawabannya sangat luar biasa. Sehingga ketika kita berdoa, saudaraku, maka Tuhan akan menjawab melebihi dari yang kita minta. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang merdeka dalam masalah keuangan. Saudara mau merdeka dalam masalah keuangan, angkat tangan saudara, dia ada di sini. Jangan cari pinjaman kanan kiri, pinjam ya, ikut pinjaman online dan lain sebagainya. Saudaraku, malah saudara diuber-uber, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan pacar hanya gara-gara pinjol ya. Itu kalau neror itu enggak karu-karuan, semua orang yang ada di nomor telepon saudara itu di broadcast semua, kalau saudara punya utang itu diumumkan di mana-mana. Tapi masuk kamar, tutup pintu, berdoa.
Kalau engkau suami istri, engkau sepakat, engkau berdoa. Kalau engkau punya anak, ajak suami, istri, anak-anak semua bertelut di bawah kaki Tuhan. Saudara berdoa, Tuhan hadir di situ dan apa yang engkau minta pasti dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku, kita kadang-kadang masa seperti itu. Firman Tuhan itu simple. Dia tidak nyuruh kita yang aneh-aneh. Tapi manusia kadang-kadang suka yang aneh-aneh. Kadang mau cari kekayaan, pergi ke dukun, disuruh beli ayam hitam, disuruh begini, saudara mau. Saudara itu loh cuma taat datang kepada Tuhan, percaya kepada Dia sepenuhnya. Dan berseru memanggil namanya. Saudaraku, sehingga melalui doa-doamu pada malam hari ini, Tuhan pasti menyelesaikan bagimu. Tidak akan ada utang lagi, amin. Tapi diperbaiki. Setelah itu jangan buat utang yang baru. Karena utang itu juga penyakit, saudaraku. Kalau sudah bisa bayar, karena memang penyakit itu bisa kambuhan, utang lagi, saudaraku. Maka itu penyakit itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Sehingga kita benar-benar merdeka. Mari musik, pemimpin pujian, ya renungkan saudaraku firman Tuhan ini. Pasti akan memberkati kita semua. Jadi yang menyebabkan orang ini punya masalah dalam keuangan adalah hutang. Sekali lagi, hutang itu adalah jerat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya ketika engkau mengandalkan Tuhan. Tuhan itu minimum kasih kita cukup, diingat-ingat. Maksimum kita diberkati, berlimpah-limpah tanpa batas. Sesuai dengan ukuran iman yang kita taruh di dalam Dia. Amin.